Jangan lupa aku datang dari tempat yang sama. Aku bisa membaca apa yang di pikiranmu dan bergerak lebih cepat darimu. Jika kamu berani menyentuh selai rambut Pangeran Bayezid, maka aku tidak akan menunjukkan belas kasihanku. Di ruangan Rustem, Bayezid datang ke sana, di mana di sana juga ada Lala. Lala kemudian berkata kalau dia masih memata-matai Pangeran Selim selama di Manisa. Aku adalah pelayanmu. Padahal kita tahu sebelumnya kalau Lala kini telah menjadi pelayan dari Selim. Emrinizdeyim. Di ruangan Hurrem, Lukman dan Diana mereka pun menghadap. Lukman melaporkan kalau Daphne telah diampuni. Hurrem pun menjawab kalau dia tidak akan terkejut dengan hal itu. Hurrem kemudian bertanya, mengapa Nurbanu meninggalkan Aydin? Diana pun menjelaskan kalau Nurbanu tidak bisa berjauhan dengan Pangeran Selim, dan Pangeran Selim memintanya untuk tinggal bersamanya. Diana tidak menceritakan kejadian sebenarnya, namun Hurrem Sultan meminta Diana untuk memanggilkan Nurbanu. Diana pun pergi memanggilkan Nurbanu. Kita beralih sebentar ke taman istana. Para pangeran dan juga Mirima sedang berbincang. Mirima berkata, ibu kita telah mencoba untuk bertahan di istana ini untuk kita. Dia telah berkorban sangat banyak. Dia telah mempertaruhkan hidupnya untuk melindungimu. Tapi kalian malah membuatnya bersedih. Dan tidak ada musuh yang bisa membuatnya bersedih, tapi kalian. Selim maupun Bayezid mereka pun menunduk. Mirima berkata lagi, yang harus kita lakukan sekarang, di hari terakhir ibu kita, adalah membuatnya bahagia. Aku tidak mau ada pertarungan, atau kalian harus menghadapi diriku. Jangan lupakan itu. Selim pun menjawab, aku akan melakukan apa yang harus aku lakukan. Bayezid pun juga menjawab, jangan khawatir Mihrima, kebahagiaan ibu jauh lebih penting. Demirzade'de her şeyden mühim. Son olup biten hadiseleri sultanımıza söyle. Di lorong istana, Sumbul berkata pada Nurbanu bahwa mereka tidak akan menceritakan tentang insiden yang terjadi terakhir kali. Jika kamu tidak tahu tempatmu dan membuat Hurrem Sultan bersedih, maka belum juga Sumbul selesai bicara, Nurbanu pun memotongnya dan berkata, Halinize. bagaimana bisa kamu berani berbicara Sumbul Aga? Namun Sumbul membentak Nurbanu, aku terbakar dari dalam, jangan membuatku melampiaskan amarahku padamu. Jadi di sini Sumbul menginginkan kalau Nurbanu menutup mulutnya. Nasıl bütün hıncımı sizden çıkarır. Namun Nurbanu hanya diam dan berjalan kembali tanpa rasa takut. Setelah Nurbanu di dalam, Hurrem pun mengatakan, aku ingin kamu tahu mengapa kamu masih hidup sampai sekarang. Pangeran Selim menyukaimu. Aku hanya mengusirmu agar tidak membuatnya bersedih. Tapi kamu menganggap kalau kebaikanku sebagai kelemahanku. Bukankah begitu? Nurbanu pun menjawab, tidak Sultana. Namun memang benar, aku telah membuat beberapa kesalahan. Tapi aku hidup di takdir yang telah kau pilihkan untukku. Apa yang aku lakukan, aku hanya melakukannya untuk Pangeran Selim dan juga masa depan putraku. Untuk membuat seorang pria yang aku cintai tetap hidup. Kisahmu selalu menjadi penerang bagi langkahku. Tapi di sana ada yang berbeda dari ceritamu dan diriku. Ketika kamu menaklukkan hati raja, dia sudah memiliki tahtanya. Tapi cinta kami masih memiliki banyak tantangan. Hurrem pun berkata, apakah kamu pikir kamu akan hidup untuk melihat hal itu? Nurbanu pun menjawab dengan lantang tanpa keraguan. Suatu hari istana ini akan menjadi rumahku. Aku akan tinggal di ruangan ini suatu hari. Kamu pasti mengetahuinya lebih baik.
Waktu akan berubah, eraku akan dimulai. Benim devrim başlayacak. Mendengar kelancangan Nurbanu itu, Hurrem pun bangkit dan mendekati Nurbanu. Hurrem pun berkata, "Aku datang kemari melalui api dan nyala api. Ateşlerin içinden geçerek geldim. Aku berurusan dengan singa bukan kucing. Sejak kamu menginginkannya, jadilah tamuku dan siaplah terbakar." Sofrasında oturdum. Niyetin bu. Yanmaya hazır ol öyleyse. Nurbanu tanpa takut lalu berkata, "Aku telah siap, Sultana. Aku telah siap untuk segalanya." Ben her şeyi göze aldım. Hurrem pun berkata, "Baiklah, kamu bisa pergi dari sini." Bu sefer hata istem. Setelah Nurbanu pergi, Hurrem pun berkata, "Aku tidak mau ada kesalahan lagi. Wanita itu harus mati." Bu hatun ölecek. Diana pun berkata, "Percayalah padaku, Sultana. Aku akan mengambil nyawanya." Canını alacağım sultanım. Sebenarnya Nurbanu ini nggak tahu diri. Seharusnya dia nggak perlu menjawab hal yang menyinggung seperti itu. Apalagi umur Hurrem hanyalah menghitung hari. Ya baik-baik aja gitu ngomongnya sama orang yang udah mau meninggal. Bahkan musuh bebuyutan Hurrem, yaitu Mahidevran aja, karena tahu Hurrem mau meninggal, ia pun bersikap tenang dan memaafkannya. Ini malah ngomong kayak tadi. Tapi dasar wanita iblis yang nggak punya hati, cuma memikirkan diri sendiri. Sekarang malah mengancam nyawanya sendiri karena mulut yang gak bisa dijaga. Ey ahali! Di pasar, diumumkan kalau raja akan sholat di masjid yang baru saja diselesaikan. Dan di hari yang sama, Yayasan Hurrem Sultan juga akan dilakukan jamuan makan bagi orang-orang miskin dan juga anak-anak. Haseki Hürrem Sultan Külliyesi'nde yemek dağıtılacaktır. Sultanım. Kembali ke istana, Rustem dipanggil oleh Hurrem. Setelah Rustem hadir, Hurrem pun berkata, "Sekarang waktunya kita bicara, Rustem. Rüstem. Apa yang terjadi padaku itu sudah pasti. Pangeran tidak akan bisa berdiri sendiri. Bahkan meskipun aku di sini, apalagi jika aku tidak di sini, bencana besar mungkin akan terjadi." Yokluğun büyük bir felakete sebep olur. İnşallah bu dedikleriniz vuku. Rustem pun menjawab, "Aku harap hal itu tidak akan terjadi." Hurrem pun berkata, "Itu tergantung padamu. Kamulah yang akan mencegah mereka untuk bertarung. Kamu akan melindungi para pangeranku untuk saling menyerang satu sama lain, dan juga dari kemarahan Sultan Sulaiman." Sultan Süleyman gazabından koruyacaksın. Rustem pun menjawab, "Aku akan melakukan yang terbaik, Sultana." Hurrem pun berkata, "Kamu harus bersumpah, Rustem. Kamu harus bersumpah di atas Al-Quran." Kur'an'ı el basıp. Rustem pun kemudian mendekati kitab Al-Quran yang sedari tadi sudah disediakan oleh Hurrem di sana. Rustem pun mencium dan kemudian meletakkan tangannya di atas Al-Quran. Allah şahit. Ia pun bersumpah, "Tuhan akan menjadi saksiku. Aku bersumpah, aku akan melakukan yang terbaik untuk mencegah para pangeran dari pertarungan, melindungi para pangeran dari kemarahan raja." Sultan Süleyman'ın gazabından korumak için söz veriyorum. Hala. Setelah bersumpah, Hurrem berkata lagi, "Kamu harus mendukung mereka ketika aku pergi. Kamu akan memandu mereka, terutama Bayezid." Bilhassa Bayezid. Rustem nampak berkaca-kaca. Ia merasakan beban berat karena ia akan kehilangan sultana yang ia kagumi selama ini. Sultana yang menjadi pelindungnya. Ia pun kemudian mencium tangan Hurrem. Raja nampak pergi ke masjid yang baru saja selesai. Ia pergi bersama para pangeran. Begitu juga dengan Hurrem.
Saat tiba di sana, Hurrem melihat dari balik tenda. Ia melihat Sinan yang memberikan kunci masjid kepada raja. Hünkârım, Namun raja tidak menerimanya. Raja pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Sinan atas kerja kerasnya siang dan malam dalam menyelesaikan masjid itu. Aku telah berbicara dengan Hakim Kadi dan dia telah setuju. Jadi meskipun masjid ini atas namaku, itu adalah hasil pekerjaanmu. Usahamu, pekerjaanmu, dan jiwamu ada di dalam masjid ini. Itu adalah hakmu. Maksud raja di sini adalah kunci itu bisa dipegang oleh Sinan dan itu adalah haknya karena kerja kerasnya. senin hakkındır. Bu büyük bir şerefin. Namun Sinan berkata, kalau dia lebih suka jika kunci itu diberikan kepada kaligrafi Karahisari. Ben bu anahtarın Sinan pun menunjukkan orangnya dan terlihat kalau ia memiliki cacat. kendisi Sinan menjelaskan, dia telah kehilangan matanya saat melukis kaligrafi berharga di masjidmu. Dia memiliki mata hati sekarang. yüzüne kavuştu. Jika kamu mengizinkan, kita akan memberikan penghargaan ini padanya. Bu şerefi ona verelim. Nasiptir. Raja pun mengizinkannya. Sinan pun kemudian memberikan kunci itu kepada kaligrafi.